Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pakar yang bernama Naive Bayes. Naive Bayes merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi, tapi bisa juga digunain di sistem pakar ya, tergantung kasusnya aja. Algoritma ini berdasarkan pada teorema Bayes yang menghubungkan probabilitas suatu kelas dengan fitur yang diamati atau penyakit dengan gejala yang diamati ya, kayaknya kayak gitu. Langkah-langkah yang akan digunakan di video kali ini, di metode ini ya, itu ada menghitung prior yang ini probability dari suatu kelas. Terus kita akan menghitung likelihood ini probabilitas fitur X yang terjadi dalam suatu kelas. Terus kita akan melakukan smoothing data. Ini bukan langkah naive Bayes nya, tapi di video kali ini kita akan melakukan smoothing data. Dan ini nilai PGC, nilai apa nih? Yang ini ya. Terus kita akan menghitung probabilitas posteriornya di akhirnya ya. Dan kayaknya itu untuk langkah-langkah yang akan dilakukan di video kali ini. Sebelum kita mulai ke perhitungan naive Bayes nya, kita harus punya data awal. Ini data gejala dan penyakit ya, karena di video kali ini kita akan mendiagnosa penyakit pada Sansevieria. Jadi ini tergantung datanya. Karena kita akan mendiagnosa penyakit, jadi kita butuh data penyakit dan data gejala. Terus ini data training. Data training ini didapat dari data historis, ini dummy ya. Data historis dari orang-orang yang ini, yang melakukan diagnosa. Ini harusnya didapat dari pakar juga, kayak gini. Tapi ini dummy, karena kalau nyari data aslinya agak ribet ya. Jadi di video kali ini kita pakai data dummy. Kalau kalian lagi ngelakuin penelitian, kalian harus pakai data aslinya yang didapat dari pakar. Jadi kita udah punya data awal dan data training. Di sini kita akan melakukan langkah perhitungannya. Dan sebelum kita masuk ke langkah perhitungannya, file yang digunakan di video kali ini, yang ini ya, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Ini kita anggap sebagai user inputnya ya, tapi ini isi sekarang apa enggak ya? Sekarang aja deh kita isi sama gejala 4567 aja lah ya. Jadi gejala 4, ini 5, ini 6, oh 7 ya, ini 6 mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ini. Jadi kita akan menganggap usernya menginputkan gejala 4, 5, 6, dan 7. Ini untuk rumus naive Bayes nya ya. PCX nih berarti posterior, yang kita cari yang ini ya. Terus ini PC berarti yang ini. Prior probability berarti yang ini ya. Terus ini likelihood harusnya yang ini ya. Dan ini PX probabilitas keseluruhan dari fitur X. Katanya kayak gitu ya. Jadi di sini kita akan mencari probabilitas priornya dulu. Untuk mencari probabilitas prior, kita harus, karena kita punya data training, jadi kita ambil dari data training ya. Kalau kalian nggak punya data training, kayaknya bisa dibagi rata aja.
tapi karena kita punya jadi tinggal kayak gini aja nih. Kita bakalan menghitung jumlah kasus yang hasilnya P1, berarti dari data training ini ya. Ini range-nya. Untuk kriterianya kita masukin yang ini ya, P1 nih. Kono count ya, kita harusnya pakai count bukan sum. Jadi kayak gini. Ini 5. Kenapa 5? Ya karena P1 di sini ada 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4 sama 5 yang ini. Jadi harusnya udah benar nih. Di sini kita absolutin yang range-nya. Ctrl D untuk fill down ya. Dan di sini kita tinggal menjumlahkannya saja. Kita sum dari sini. Kita udah dapat jumlah kasusnya, berarti tinggal kita hitung aja ya. Untuk menghitungnya ini sama kayak menormalisasi bobot, dan kayaknya ini bobot juga ya. Jadi kalau kalian nggak pakai data training, bisa dibagi rata aja, atau mungkin nilainya didapat dari pakarnya, mungkin kayak gitu ya. Jadi kita tinggal normalisasi aja nih. Jumlah kasus dari P1 dibagi sama total kasus. Total kasusnya kita buat absolut kayak gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Dan prior probabilitas ini kalau kita jumlahin hasilnya harus 1. Jadi kita sum hasilnya 1 kayak gitu. Itu untuk mencari nilai prior atau probabilitas prior. Setelah kita punya prior probabilitas ini, kita akan mencari probabilitas likelihood. Babi audio gue korup guys, langsung dari sini aja. dari yang probabilitas likelihood ini. Mana tadi udah beres lagi recordnya. Tapi ini udah nge-record audionya, harusnya aman ya ini. Jadi di langkah selanjutnya kita akan membahas tabel probabilitas likelihood. Untuk mencari tabel ini, tabel probabilitas yang likelihood ini rumusnya jumlah kasus di suatu kelas dengan gejala yang muncul, kayaknya gitu ya, dibagi jumlah kasus total di suatu kelas. Kelas itu penyakit ya, karena kalau di kasus ini. Jadi kita tinggal pakai count if nih. Count if yang S ya, if yang ini di kriteria range pertamanya kita masukin, kita di mana ya ini, di gejala 1 dan di penyakit ke 1, berarti yang ini. Terus kriterianya kita masukin yang 0 nih, yang ini. Kriteria kedua kita mau mencari nilai 0 ini yang hasilnya P1 ya, karena di sini ini P1 nih. Berarti yang ini kriterianya kita masukin penyakitnya, yang ini. Terus udah ya, harusnya kayak gini. Dibagi jumlah kasus total di suatu kelas. Ini kehapus lagi ya, kita enter dulu.
Jadi di sini kita bakalan nyari nilai likelihood nih. Kita udah nulisin ini count if dari gejala 1 yang isinya 0 berarti false ya. Dan apa ini tuh? Label penyakitnya itu hasil akhirnya ya. Ini P1. Berarti yang atas ini ya. Dibagi jumlah kasus total di kelas. Berarti kita tinggal count if aja ya. Count if dari lagi dari sini. Yang label ini kan ya. Ini harusnya benar. Udah kayak gini aja harusnya. Ini kok error ya. Ini kriterianya nggak kita masukin ya. Kriterianya kita masukin yang P1 ini. Jadi kayak gitu. Ini sebenarnya yang bawah, yang ini ya, kalian isi sama yang ini juga bisa. Cuma nanti nggak bisa di drag. Harus kita transpose tabelnya biar bisa di drag, tapi kayaknya ribet. Jadi kita pakai yang ini aja nih, yang ini ya. Dan ini udah harusnya ini absolute. Terus yang ini tuh 0, ini absolute kolomnya aja nih, F4 3 kali, dan ini absolute. Yang ini absolute barisnya saja, F4 2 kali. Ini juga F4 2 kali. Kayak gitu. Karena kita udah absolutin beberapa value-nya, kita tinggal Ctrl D dan Ctrl R. Nanti hasilnya tidak muncul. Kenapa nih? Ini yang mana nih yang salah? Harusnya udah bener sih kayak gini. Oh, yang ini. Ini harus absolute. Ctrl D dan Ctrl R. Nanti hasilnya seperti ini. Yang kolom G1 ini, yang ini nih, ini kalau ditotalin sama yang 0, kalau ditotalin sama yang 1, berarti yang ini sama yang ini ya, ini jumlahnya harus 1. Kayak gini. Dan karena ini satu semua, ya ini udah ya, kayak gini. Terus kita lakuin yang gejala 2. Kita tinggal copy paste aja di sini. Di sini data yang ini kita ganti kolomnya jadi C. Karena ini di gejala kedua ya. Gejala kedua itu di kolom C. Gini. Jadi ya tinggal ganti aja biar nggak usah nulisin semuanya lagi. Ini C, ini juga C. Ctrl D, Ctrl R, nanti hasilnya akan muncul. Dan totalnya 1 ya. Ini kalau di total 1, ini kalau di total 1, ini juga kalau di total 1. Sekarang kita tinggal ngelakuin buat yang gejala 3. Ini C, berarti gejala 3 itu ada di D ya. Kita ganti jadi D. Ini juga kita ganti jadi D. Ctrl D, Ctrl R, nanti hasilnya akan muncul. Dan kalian lakuin sisanya ya, sampai bawah nih kalau kalian pakai data yang sama. Karena kalau semuanya di record kayaknya kepanjangan deh ya. Jadi kita skip aja yang ini. Setelah kalian beres mencari probabilitas likelihoodnya, karena di sini masih ada nilai yang 0 nih, ini nanti akan mempengaruhi nilai akhir kalau 0-nya, karena dikali-kali kan nanti di akhirnya. Jadi karena ini ada nilai 0-nya, kita akan melakukan smoothing pada data ini ya, biar ini enggak 0. Untuk melakukan data smoothing, kita akan menggunakan Laplace smoothing nih katanya. Ini rumusnya. Jadi masih sama ya sebenarnya kayak yang ini, cuma ini ditambah alpha aja nih.
Dan ya udah, kita lakuin aja nih smoothing datanya. Kita copy aja rumusnya yang ini, kita paste di sini kayak gitu. Untuk ini kita beresin dulu ya biar nggak pusing. Kita tambahin kurung buka dulu di sini. Di sini juga kita tambahin kurung tutup. Terus di sini kita tambahin kurung buka. Di sini kita tambahin kurung tutup. Setelah itu kita akan, ini rumusnya ya, berarti tinggal nambahin alfa aja nih katanya. Oh iya, alfa nilai alfanya ini kita 1 ya di sini. Dan ya udah, nilai alfanya 1, kita tambah ini berarti ya, kayak gitu. Dan kita buat absolute untuk alfanya. Di bawahnya kita akan menambahkan alfa dikali jumlah kategori. Berarti kita enter dulu deh ya, ini masih salah nih hasilnya. Jumlah kategori itu maksudnya yang ini ya, ini ada kolom kategoris kan ya. Kategori dari gejala 1 itu cuma bisa 0 sama 1, berarti ada 2 kategori nih. Berarti yang ini artinya 1 dikali 2, kayak gitu ya. Jadi kita udah masukin satunya nih, alfa dikali sama jumlah kategori 2, kayak gitu. Atau kalian bisa buat kolom baru nih, kategori ke di sini ya, sini aja deh, kategori. Kita isi count aja nih di sini dari kategori, karena sama semua ya, cuma 0101, jadi kayak gini aja, hasilnya 2. Jadi ini bisa kita ganti sama kategori kayak gitu. Jadi udah, tinggal diabsolutin nih 2 nilai ini, kita absolutin. Ini udah absolut ya, kampret, kayak gitu. Kok error? Ini angka 2 nya hapus dulu ya. Jadi kayak gitu hasilnya. Kita udah mengabsolutkan nilainya kan ya, tinggal Ctrl D Ctrl R, nanti hasilnya muncul. Ini kalau ditotalin masih sama ya kayak yang di atas, harus jumlahnya harus 1. Jadi ini kalau ditotalin 1, ini 1, ini 1, ini juga 1. Terus kita akan melakukannya untuk harus satu-satu ya, fuck lah. Ini kita ganti kolomnya jadi C, ini jadi C juga. Ctrl D Ctrl R, dan begitupun seterusnya ya. Kayaknya langkah yang ini kita skip lagi aja biar videonya gak kepanjangan. Setelah kalian punya hasil dari likelihood yang udah kita smoothing nih, jadi ini di sini nggak ada 0 ya, karena udah kita smoothing. Di langkah selanjutnya kita akan mencari nilai PGC. Ini sebenarnya likelihood juga ya, cuma ini berdasarkan gejala yang dipilih oleh user. Jadi ini sebenarnya nggak harus dibikin table baru, cuma biar lebih jelas aja. Jadi kita ya udah bikin ya, intinya kayak gitu. Di sini kita isi sama ini G sama dengan 1 kan ya, karena dipilih berarti true. Kita isi sama yang ini nih, di penyakit 1 kan, penyakit 1 G berapa? G4 sama dengan 1, berarti yang ini di penyakit 1, kayak gitu. Atau kalian bisa pakai VLOOKUP juga ya,
biar nggak satu-satu. VLOOKUP ini tuh apanya disebutnya, lookup value nya ya. Terus di sini kita masukin range dari tabelnya, kita masukin semuanya aja, kita buat absolute. Ini kita kolom keberapa yang mau kita kembalikan ya, karena kita di penyakit 1 nih, yang ini berarti ya, berarti 1 2 3 4, ini 4 dan ini 0 kayak gitu. Karena ini VLOOKUP, jadi tinggal Ctrl D, Ctrl R. Ini, oh ini harus absolute juga ya kolomnya. F4 3 kali nih, kayak gitu. Ctrl D, kita drag lagi deh, kita ganti ini jadi 5, ini jadi 6, ini jadi 7. Ctrl D, dan ini hasilnya. Dan di sini ini buat apa nih, ini lupa lagi, kita kosongin dulu aja. Di langkah selanjutnya kita akan menghitung probabilitas posterior. Ini kita akan mengalihkan semuanya ya. Jadi di sini kita akan produk dari kolom P1, Ctrl R, jadi kayak gini hasilnya. Ini hasil perkalian dari semua ini ya. Ini dibuat biar di sini kita bisa transpose, jadi gampang ya. Untuk menghitung probabilitas posterior, kita butuh prior sama likelihood nih. Berarti nilai priornya kita ambil dari sini ya. Kayak gini. Untuk likelihood yang ini, berarti kita transpose ya dari sini, dari yang ini nih. Kita enter. Untuk naif posterior ini kita tinggal mengalihkan aja nih katanya. Ini yang atas kan, yang ini sama, berarti PC dikali PGC nih. PGC itu likelihood, yang ini PC itu yang ini P kelas ya. Di sini nih PC itu merupakan prior probability, berarti tinggal kaliin aja ya. Kita pakai produk lagi, yang prior dikali sama likelihood, kayak gitu. Ctrl D, dan ini hasilnya. Untuk hasil naif ini kita harus menormalisasinya, jadi ini sama aja kayak normalisasi bobot yang di atas, normalisasi prior tadi ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja, nilai dari naif prior dibagi, kita pakai sum ya, jumlah dari naif, berarti semuanya nih. Kita buat absolute dan udah kayak gini. Ctrl D, dan ini hasil akhirnya. Biar lebih mudah melihat hasil akhirnya ya. Di sini kita masukin aja nih yang ini. Terus kita ubah jadi presentase. Kayak gini. Kayak gini ya. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi berdasarkan gejala yang diinputkan oleh user tadi, penyakit yang diderita oleh
tanaman sansevieria yang dipunyai oleh user itu penyakit 2, karena probabilitas ini, karena nilai P2 ini paling tinggi ya, 70%. Harusnya kalau untuk sistem pakar 70% itu termasuk rendah kayaknya ya, tapi itu kayaknya karena data training kita juga sedikit. Jadi kesimpulannya P2 ini apa nih? Jadi kesimpulannya, penyakit yang diderita oleh tanaman sansevieria user itu merupakan penyakit leaf rot atau busuk daun mungkin ya bahasa Indonesianya. Dan tadi kita masukin gejala 4, 5, 6, 7 kan ya. Ini harusnya udah benar sih langkah perhitungannya, cuma karena datanya sedikit, data trainingnya sedikit mungkin, jadi nilainya masih rendah. Dan kayaknya udah beres ya langkah perhitungan naif B ya. Sebel banget men, 2 kali anjing gue. Fuck lah. Jadi kita recap dikit nih. Di langkah pertama itu kita ngitung prior, di langkah kedua kita ngitung likelihood, di langkah ketiga kita melakukan smoothing pada table likelihood. Langkah smoothing ini sebenarnya bukan langkah naive Bayes nya, cuma karena di sini banyak nilai yang 0, ada nilai yang 0, jadi kita smoothing biar nilainya nggak 0. Dan di langkah terakhir kita menghitung probabilitas posterior, yang mana ini hasilnya ya, yang ini nih hasil akhirnya kita ubah jadi presentase ke sini. Dan ya udah, ini kesimpulannya berdasarkan data yang ini dummy ya, dan gejala yang diinputkan yang ini. Kesimpulannya itu penyakit P2 atau apa tadi itu, leaf rot ya. Jadi kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Kalau menurut kalian ada langkah yang kurang jelas, atau mungkin ada yang terlewat, atau mungkin kalian pengen request metode atau apa gitu, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Dan udah segini aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.